Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dalam program Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Nah, di hari ke-12 ini kita akan membahas mengenai surah Yusuf. Surah Yusuf adalah surah yang ke-12 dalam susunan mushaf Al-Quran. Nah, surah ini berstatus Makkiyah, di mana jumlah ayatnya 111 ayat dan juga menjadi satu-satunya surah yang menyajikan kisah Nabi Yusuf secara lengkap dan juga kronologis. Nama Nabi Yusuf alaihissalam, putra Nabi Yakub alaihissalam, disebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran, dengan 25 kali diantaranya terdapat dalam surah ini. Dua penyebutan lainnya itu ada di surah Al-An'am ayat 84 dan juga surah Ghafir ayat 34. Nah, surah Yusuf ini termasuk dalam kelompok 5 surah yang dimulai dengan alif lam ra, yakni bersama surah Yunus, Hud, Ibrahim, dan juga Al-Hijr. Sahabat Al-Quran, nama Yusuf ini diberikan karena surah ini secara eksklusif menceritakan perjalanan hidupnya Nabi Yusuf, termasuk dari ujian dari saudara-saudaranya. Kisah ini menjadi penghibur bagi Nabi Muhammad SAW dalam menguatkan hatinya menghadapi penolakan kerabatnya terhadap dakwah Islam. Nah, sahabat Al-Quran, surah Yusuf telah dikenal dengan nama ini sejak masa Rasulullah SAW. Meskipun tidak ditemukan riwayat tauqifi yang secara jelas dan secara tegas menetapkan penyebutan nama tersebut. Nah, sebutan surah ini dengan nama Yusuf juga ditemukan dalam berbagai mushaf, kitab tafsir, dan juga kitab hadis. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rifa'ah bin Rafi' menyebut bahwa Rasulullah SAW mengajarkan surah Yusuf kepada para sahabat. An Rifa'ah bin Rafi' qala, wa'allamana Rasulullah SAW surata Yusuf, wa iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, thumma kharajna raji'ina ilal Madinah. Rifa'ah bin Rafi' berkata, dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami surah Yusuf dan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian kami pulang ke Madinah. Hadis riwayat Al-Hakim. Selain itu, dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah mengungkapkan bahwa Umar bin Khattab membaca surah Yusuf secara perlahan dalam sholat subuh sebagai berikut. An Abdillah bin Amir bin Rabi'ah qala, sami'tu Umar yaqra' fil fajri bi surati Yusuf qira'atan bati'atan. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, ia berkata, aku mendengar Umar membaca pada sholat subuh surah Yusuf dengan perlahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Sahabat Al-Quran, nama Yusuf juga disebutkan dalam riwayat mengenai urutan turunnya surah-surah Al-Quran. Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas menegaskan bahwa surah Yusuf diturunkan di Makkah. Kemudian Al-Baghawi melalui tafsirnya mencatat bahwa dua tabi'in, Khalid bin Ma'dan dan Ibnu Atha, menekankan keutamaan membaca surah Yusuf. Dalam salah satu riwayatnya disebutkan bahwa surah Yusuf dan surah Maryam adalah surah yang menjadi hiburan bagi para penghuni surga. Adapun keistimewaan lain dari surah ini adalah kemampuannya memberi ketenangan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Atha, seseorang yang sedang bersedih akan merasa nyaman ketika mendengarkan surah Yusuf. La yasma'u surata Yusuf mahzunun illa staraha ilaiha. Seseorang yang sedang bersedih tidaklah mendengarkan surah Yusuf kecuali ia akan merasa nyaman padanya. Sahabat Al-Quran, demikianlah pembahasan kita pada hari ke-12 ini mengenai surah Yusuf. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi esok hari di hari ke-13. Jangan lupa ikuti terus channel ini, satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.